Sherry berusaha melindungi diri atau melakukan perlawanan. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang. Untuk kalian yang baru di channel ini, kenalin nama aku Nadia Ayu. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada 24 April 1994, seorang wanita bernama Sherry Haas telah dihilangkan nyawanya oleh orang yang tak dikenal di apartemennya. Dia telah diserang dengan pisau dan juga digigit beberapa kali di area leher. Setelah hampir 3 dekade, kasus ini belum juga terpecahkan. Namun baru-baru ini, tepatnya tahun 2022, penyelidik yang terus berupaya menangani kasus ini akhirnya menemui titik terang. Dan mereka berhasil menangkap sang pelaku. Lantas, bagaimana kronologi kasus ini? Langsung saja, mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Sherry Haas tinggal di apartemen 2 kamar di Parma Drive, Desert Hot Spring, California, Amerika Serikat bersama ketiga anaknya. Tidak banyak yang diketahui dari latar belakang Sherry. Yang jelas, dia waktu itu baru saja bercerai dan berencana ingin membeli sebuah rumah pedesaan kecil di daerah Desert Hot Spring untuk dia tinggali bersama ketiga buah hatinya. Namun sayangnya, rencananya itu tak pernah terwujud. Karena pada April 1994, terjadi insiden memilukan yang harus mengubur dalam-dalam segala impiannya untuk membangun keluarga kecilnya sendiri pasca bercerai. 24 April 1994, Sherry mencoba menghubungi orang tuanya dan meninggalkan pesan suara yang mengejutkan. Saat itu, orang tuanya sudah tidur dan telepon rumah otomatis menyimpan rekaman panggilannya yang berlangsung kira-kira tengah malam. Pagi harinya, saat rekaman itu didengar, ibunya, Ruth Friedman, mendeskripsikan bahwa suara anaknya itu terdengar putus asa atau seperti ketakutan. Sambil menangis, Sherry mengatakan bahwa seseorang telah berkali-kali mencoba menelponnya dan buru-buru mematikan telepon ketika dia mengangkatnya. Kejadian ini telah terjadi selama beberapa hari. Awalnya, si Sherry ini mengira bahwa panggilan tersebut cuman panggilan iseng. Tapi lama-kelamaan jadi bikin takut. Gak cuman itu, dia juga percaya bahwa ada seseorang yang telah mengintainya dan bahkan mengambil fotonya secara diam-diam. Kayak paparazzi gitu jatuhnya, creepy. Orang tuanya yang sangat khawatir dengan keadaan Sherry, lantas langsung bergegas pergi dari San Fernando Valley, rumah mereka, ke tempat Sherry untuk memastikan keadaannya. Sampailah mereka di sana jam 9 pagi. Sang ibu langsung merasa ketakutan saat sampai, karena menurutnya sesuatu terasa janggal di sana. Contohnya, gak biasanya tuh mobil Sherry diparkirin sembarangan di pinggir jalan. Biasanya tuh dia selalu memarkirkan mobil di parkiran mobil. Kedua, pintu apartemennya tidak dikunci. Dan ketika mereka memasuki apartemen tersebut, tempatnya sangat berantakan. Kebetulan memang Sherry lagi melakukan renovasi ringan di apartemen tersebut. Makanya situasinya tuh terlihat berantakan karena perkakas di mana-mana, perlengkapan mengecat, dan juga banyak box-box gitu di lantai. Mereka lalu memanggil-manggil Sherry, namun tidak juga ada jawaban. Sekilas seperti rumahnya tuh kosong. Hingga akhirnya, pasangan suami istri itu sangat terkejut ketika mengetahui Sherry tergeletak di lantai bersimbah darah dengan luka seperti gigitan di leher dan dalam keadaan setengah tak berbusana. Mereka pun langsung menghubungi pihak berwenang. BTW, syukurlah ketiga anak Sherry sedang tidak berada di apartemen waktu kejadian. Mereka diketahui tengah menginap di rumah ayahnya. Dan ketika tim forensik memeriksa tubuh Sherry, ditemukan ada luka yang kemungkinan luka tersebut terjadi saat Sherry berusaha melindungi diri atau melakukan perlawanan, sehingga berujung membuat sang pelaku juga ikut terluka. Hal ini terbukti dengan ditemukannya tetesan darah di lantai yang bukan merupakan darah Sherry. Mereka nantinya mengetahui darah yang ditemukan di TKP cocok dengan sampel DNA air liur yang mereka ambil pada bekas gigitan di leher Sherry. Dan polisi menduga sang penyerang ini beraksi sendirian. Jadi pelakunya itu tunggal ya, kemungkinan besar. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa DNA penyerang merupakan milik seorang laki-laki
yang identitasnya masih belum diketahui. Pihak berwenang memperkirakan Sherry telah meninggal antara tengah malam waktu dia selesai telepon orang tuanya hingga sebelum jam 9 pagi saat tubuhnya ditemukan. Pihak berwenang berharap bahwa mereka bisa menemukan orang yang cocok dengan DNA tersebut melalui CODIS atau Combined DNA Index System dan kemudian bisa menangkap pelakunya. Namun sepertinya kasus ini akan menjadi salah satu kasus yang rumit karena mereka belum juga berhasil menemukan tersangka meskipun berbagai upaya telah dikerahkan. Perlu diingat, kejadiannya ini berlangsung tahun 1994, di mana alat-alat investigasi belum secanggih sekarang. Jadi ya nggak gampang mengungkap kasus semacam ini. Ditambah dengan sedikitnya bukti dan juga tidak ada CCTV di apartemen tersebut. Bisa dibilang satu-satunya bukti kuat yang ditemukan di TKP adalah sampel DNA tersangka. Tak terasa, kasus ini pun telah berjalan puluhan tahun hingga dinyatakan sebagai cold case atau sebuah investigasi kasus kriminal yang belum terpecahkan dan akan terus dibuka sampai bukti baru ditemukan. Akhirnya, pada Februari 2022, tim investigasi khusus yang menangani kasus ini mengumumkan bahwa dengan menggunakan silsilah genetik forensik, sekarang mereka punya daftar seorang terduga pelaku kuat untuk kasus Sherry. Orang tersebut adalah Sharon Eugene Gadlin, pria berusia 48 tahun dan tinggal di Thousand Palms saat tragedi Sherry berlangsung. Jarak tempat tinggalnya ke apartemen Sherry itu sekitar 19 km dan karena kejadiannya berlangsung pada tahun 1994, saat itu Gadlin berusia 20 tahun ya. Tim khusus yang menangani kejadian ini terdiri atas Biro Investigasi Kejaksaan Negeri, Departemen Koroner Sheriff Riverside County, Departemen Kepolisian Riverside, hingga FBI. Pada 14 Februari 2022, setelah mendapatkan perintah untuk mencocokkan sampel air liur Gadlin, investigator kemudian mengambil sampel dan mengirimkannya untuk diuji. 4 hari kemudian, tim investigator diinformasikan oleh Department of Justice bahwa air liur Gadlin cocok dengan DNA yang telah diambil di TKP pada tahun 1994. Akhirnya, pada 4 Maret 2022, beberapa minggu lalu ya, sebelum video ini dibuat, pihak berwenang menangkap Gadlin di tengah Jalan 135 and Western Avenue di Gardena, California, kemudian menahannya dengan dakwaan pembunuhan tingkat 1 atas kematian Sherry Haas, atau simpelnya didakwa atas pembunuhan berencana. Dia kemudian ditahan di pusat penahanan Robert Presley. Jaksa yang menangani kasus ini, Mike Hestrin, memberikan pernyataan, "Saya harap Sherry dan keluarganya akhirnya mendapat keadilan yang telah mereka tunggu sejak lama." Tim investigator akan terus menggunakan teknologi mutakhir untuk menyelesaikan kasus ini dan juga kasus-kasus lain di daerah Riverside County. Jaksa penuntut akan terus mengadili para pelaku kejahatan sampai kami mendapatkan keadilan bagi para korban. Sementara itu, pengadilan Gadlin masih terus berjalan hingga saat ini. Kan dia baru saja ditangkap 4 Maret kemarin. Satu hal yang pasti, dialah sang pelaku dan pihak berwenang tengah menggali motif serta putusan yang setimpal untuk dirinya. Jika ada berita terbaru tentang kasus ini, aku akan menginfokannya di deskripsi box. Di samping itu, apa ya kira-kira motif sang pelaku? Dan itu tadi perjalanan dari kasus Sherry Haas, yang meskipun sudah berlangsung sangat lama, akhirnya kasusnya pun hampir menemui titik akhir ya, yang juga diharapkan akan berakhir adil. Dengan penangkapan sang pelaku, setidaknya keluarga korban bisa sedikit bernafas lega. Kita doakan semoga persidangan berjalan baik dan pelaku bisa dijatuhi hukuman yang setimpal. Anyway, terima kasih telah menyimak cerita tadi. Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Nantikan video selanjutnya dan sampai jumpa.